Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom, salam Patunggilan. Pada pagi hari ini kita akan mengawali kegiatan kita, aktivitas kita dengan terlebih dahulu kita mengambil saat teduh kepada Tuhan melalui Sapa Pagi yang akan kita perdengarkan, kita pergumulkan bersama-sama. Namun sebelum kita masuk di dalam renungan singkat Sapa Pagi pada pagi hari ini, mari kita sama satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Kau ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Semalam telah kami lewati, di mana Tuhan telah menjaga kami dalam istirahat kami. Dan pada hari ini, pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami kembali untuk kami dapat beraktivitas. Dan Tuhan berikan hari yang baru, nafas yang baru buat kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami beraktivitas pada pagi hari ini Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu sebagai sarapan pagi kami sebelum kami mengawali kegiatan kami. Kiranya Tuhan Kau membersamai kami, Tuhan menuntun kami di dalam kami merenungkan firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, masih di dalam satu rangkaian untuk tema ibadah kita GKJW, yaitu GKJW dipanggil untuk saling memulihkan. Adapun bacaan pada pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara diambil dari 1 Korintus pasal 7, 1 Korintus pasal 7 ayat 32 sampai 40. 1 Korintus pasal 7 ayat 32 sampai 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mau kamu bebas dari kekhawatiran. Seorang yang tidak beristri akan menumpukan perhatian kepada hal-hal Tuhan, karena dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Tetapi seorang yang beristri menumpukan perhatian kepada hal-hal dunia ini, karena dia ingin menyenangkan hati istrinya. Akibatnya hatinya berbelah bagi. Seorang wanita yang tidak bersuami atau seorang gadis yang tidak berkawin menumpukan perhatian kepada hal-hal Tuhan, karena dia ingin mengabdikan seluruh jiwa raga kepada Tuhan. Tetapi seorang wanita yang menumpukan perhatian kepada hal-hal dunia ini, karena dia ingin menyenangkan hati suaminya. Aku memberikan nasihat demikian karena aku ingin menolong kamu. Aku tidak mau mengadakan larangan ini itu bagi kamu. Sebaliknya, aku ingin kamu memampukan apa yang benar dan patut, serta mengabdikan diri kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Inilah nasihat untuk pasangan yang sudah bertunai, tetapi mengambil keputusan untuk tidak berkawin. Jika lelaki itu tidak bertindak dengan sepatutnya terhadap tunangannya, dan jika dia tidak dapat menahan nafsunya serta hendaklah dia melakukan apa yang dikehendakinya. Dia tidak berdosa jika mereka berkawin.
Tetapi jika seorang lelaki tanpa paksaan siapapun mengambil keputusan untuk tidak berkawin dengan tunangannya, dan jika dia dapat mengawal nafsunya dengan baik, serta tahu akan apa yang hendak dilakukannya, maka lebih baik dia tidak berkawin dengan tunangannya. Dengan demikian, orang yang tidak berkawin melakukan perbuatan yang baik, tetapi orang yang tidak berkawin melakukan perbuatan yang lebih baik. Seorang wanita yang sudah berkawin terikat kepada suaminya hanya selama suaminya hidup. Setelah suaminya meninggal, wanita itu bebas berkawin lagi dengan orang yang disukainya. Tetapi lelaki itu haruslah seorang Kristen. Tetapi wanita itu akan lebih berbahagia jika dia tidak berkawin lagi. Hal ini pendapatku sendiri, tetapi aku berpendapat bahwa aku dipimpin oleh Roh Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, berfokus hanya padanya. Itulah judul yang kami ambil untuk renungan pada pagi hari ini. Apa yang akan kita alami ketika kita sedang banyak pikiran atau membuat kita stres? Lalu hal apa yang akan kita lakukan untuk menanggulangi hal tersebut? Ketika mengalami stres karena banyaknya pikiran dalam diri kita, sebagian kita akan melakukan berbagai cara untuk menghilangkan hal negatif tersebut. Ada yang memilih pergi ke tempat hiburan, ada yang menikmati makan makanan yang enak dan lezat, dan bahkan ada juga yang rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar demi mendapatkan kelegaan dalam pikiran. Namun ada satu hal yang penting yang sering terlupakan, yaitu memfokuskan diri kepada Tuhan. Pada bacaan ini, Paulus mengingatkan jemaat Korintus agar tidak takut dan terjebak dalam kekhawatiran. Paulus menasihati mereka agar mereka tidak hanya hidup dalam kenyamanan dan kesenangan semata, tetapi mengarahkan diri mereka kepada Tuhan. Karena itu, Paulus juga mempersiapkan jemaat Korintus untuk menyambut kedatangan Tuhan, sehingga mereka dapat berfokus tanpa terganggu dari hal-hal yang lain. Selain itu, Paulus juga mengingatkan bahwa hidup tidak hanya perihal kawin atau tidak kawin. Dari itu, hidup harus berfokus kepada Kristus. Dengan demikian, jemaat Korintus tidak terbelenggu pada hal-hal yang menyenangkan dan membuat nyaman diri sendiri saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita berpulih, ketika kita mencoba untuk memulihkan, maka kita haruslah memperhatikan dua hal. Yang pertama, mari kita memulihkan hidup kita terlebih dahulu. Apakah hidup kita sudah berdamai dengan Tuhan? Apakah hidup kita sudah menunjukkan sebuah pemulihan dari segala pelanggaran, kesalahan yang kita lakukan? Jangan kita memulihkan orang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita memulihkan diri sendiri. Jika kita sudah bisa memulihkan diri sendiri, maka kita pun diberikan hikmat, kemampuan, karena kita sudah berhasil untuk bertahap di dalam memulihkan diri kita. Ketika kita berada dalam tahap memulihkan diri kita dan kita berhasil belajar di dalam memanage, di dalam mengatur hubungan kita dengan Tuhan, maka Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan dimampukan lagi untuk kita dapat memulihkan sesama kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Dari bacaan ini, mari kita tidak berfokus kepada satu titik, tapi kita bisa mengarahkan dan pikiran kita terhadap beberapa ruang di sekitar kita, di dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, di dalam kita bermasyarakat dengan tetangga kiri kanan. Dan ketika kita menghadapi sebuah tantangan dan ujian,
Mari kita berpulih untuk kita boleh berfokus memohon hikmat dan penyertaan Tuhan saja. Saya dan panjenengan semua terpanggil dan dipilih untuk kita dapat memulihkan diri kita dan dapat memulihkan saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian dan uluran tangan kita. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyertai kita dan memampukan kita supaya kita dapat memulihkan diri dan juga memulihkan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan singkat yang kami dengarkan dan kami renungkan bersama-sama. Pada hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami boleh saling berproses di dalam memulihkan kehidupan kami terlebih dahulu sebelum kita memulihkan saudara-saudara kami, orang-orang terdekat kami, orang-orang yang kami kasihi. Ketika kami berhasil memulihkan diri, maka kami yakin percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kami boleh memulihkan saudara-saudara kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati aktivitas kami pada hari ini, sehingga kami dapat bekerja dengan baik, kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik juga, dengan hikmat dan penyertaan-Mu saja. Terima kasih ya Bapak, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk beraktivitas pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Demikian Sapa Pagi kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kegiatan aktivitas kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patulia.